Selamat berjumpa dalam video pembelajaran kesehatan bersama Kementerian Kesehatan, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Perkenalkan, saya Singgi, mewakili Konsil Keperawatan, akan mengantarkan video pembelajaran mengenai tanda-tanda vital, tekanan darah, frekuensi nafas, frekuensi nadi, suhu tubuh. Setelah melihat video ini, diharapkan kita akan memahami pengertian dari tanda-tanda vital, macam tanda-tanda vital, nilai normal, dan cara melakukan pengukuran tanda-tanda vital. Salam sehat. Selamat datang dalam modul pembelajaran SIEDUNAKES, hasil kerjasama antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Konsil Keperawatan, dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Salah satu hal mendasar yang harus dikuasai oleh perawat adalah pemeriksaan tanda-tanda vital. Berikut ini disajikan materi pokok, pengertian, macam, nilai normal, dan cara pengukuran tanda-tanda vital. Pengertian tanda-tanda vital. Pemeriksaan tanda-tanda vital atau TTV adalah prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui tanda-tanda vital seseorang. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi gangguan, kelainan, atau perubahan pada fungsi organ. Pemeriksaan TTV merupakan metode paling dasar yang membantu perawat untuk mendiagnosis masalah klien. Selain itu, perawat juga akan lebih mudah menentukan intervensi keperawatan yang tepat untuk klien. Macam-macam tanda vital dan nilai normalnya. 1. Tekanan darah. Tekanan darah akan berbeda-beda nilai normalnya pada anak, remaja, dewasa, ibu hamil, dan usia lanjut. Berikut nilai tekanan darah normal pada anak-anak. Sampai dengan usia 1 bulan, nilai normal sistolik 60-90 mmHg dan diastolik 20-60 mmHg. Usia 1 bulan sampai dengan 1 tahun, nilai normal sistolik 70-90 mmHg dan diastolik 30-70 mmHg. Usia 1 sampai dengan 3 tahun, nilai normal sistolik 80-90 mmHg dan diastolik 50-70 mmHg. Usia 3 sampai dengan 5 tahun, nilai normal sistolik 95-110 mmHg dan diastolik 56-70 mmHg. Usia 6 sampai dengan 13 tahun, nilai normal sistolik 97-112 mmHg dan diastolik 57-71 mmHg. Nilai tekanan darah normal pada remaja. Usia 13 sampai dengan 18 tahun, nilai normal sistolik 112-128 mmHg dan diastolik 66-80 mmHg. Nilai tekanan darah normal pada dewasa, sistolik 90-120 mmHg dan diastolik 60-80 mmHg. Pada ibu hamil, perubahan hormonal menyebabkan kisaran tekanan darah menjadi lebih rendah. Bahkan, pada ibu hamil, tekanan darah 120/80 mmHg sudah termasuk kategori harus berhati-hati akan resiko preeklamsia. Nilai tekanan darah normal pada usia lanjut lebih dari 60 tahun, yaitu sistolik kurang dari 150 mmHg dan diastolik kurang dari 90 mmHg. Nilai tekanan darah di atas normal disebut hipertensi, sedangkan nilai tekanan darah di bawah normal disebut hipotensi. 2. Frekuensi nafas. Frekuensi napas setiap orang dapat bervariasi. Artinya, frekuensi napas bayi dan orang dewasa atau lansia tentu saja berbeda. Berikut ini nilai normal frekuensi napas. Pada bayi prematur, 30-80 kali per menit. Usia neonatus, 30-60 kali per menit. Usia 1 tahun, 20-40 kali per menit. Usia 2 tahun, 20-30 kali per menit. Usia 3 tahun,
20-30 kali per menit. Usia 5 tahun, 20-25 kali per menit. Usia 10 tahun, 17-22 kali per menit. Usia 15 tahun, 15-20 kali per menit. Usia 20 tahun, 15-20 kali per menit. 3. Frekuensi nadi. Menurut Angel, tahun 2008, nilai rata-rata frekuensi nadi adalah usia 0-1 bulan, 70-190 kali per menit. Usia 1-11 bulan, 80-160 kali per menit. Usia 1-2 tahun, 80-130 kali per menit. Usia 3-4 tahun, 80-120 kali per menit. Usia 5-6 tahun, 75-115 kali per menit. Usia 7-9 tahun, 70-110 kali per menit. Usia lebih dari 10 tahun, 60-100 kali per menit. 4. Suhu tubuh. Sebagian besar orang pasti berpikir jika suhu normal tubuh berada di angka 37 derajat Celcius. Padahal kenyataannya, suhu normal tubuh masing-masing orang tidak selalu berada tepat di angka tersebut. Berikut ini nilai normal suhu tubuh. Usia bayi 36,3 sampai 37,7 derajat Celcius. Usia anak 36,1 sampai 37,7 derajat Celcius. Usia dewasa 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Pengukuran tanda-tanda vital sangat penting dilakukan karena dapat memberikan gambaran fungsi dasar dari kerja sistem kardiovaskuler. Setiap perawat harus memiliki kompetensi pengukuran tanda-tanda vital untuk menilai keadaan umum klien. Untuk belajar cara mengukur tekanan darah, frekuensi napas, frekuensi nadi, dan suhu tubuh, silahkan ikuti video 2, 3, 4, dan 5. Semangat!